Salam staf Burjang. Ya, kembali lagi ya di sebuah channel yang departemen ini, Di mana kalian adalah stafnya. dan kami berdua adalah kepala departemen kalian. Nah, ini mungkin agak lebih serius ya. Agak lebih serius ya. Jadi pada proker kali ini kita masukkan di proker Open Talk ya. Open Talk. Mengapa prokernya Open Talk? Karena yang teropen talknya itu nggak cuma kepala departemen aja, tapi kalian para staf ya. Ya. Mungkin setelah kita membahas topik ini, harapannya kalian juga berani untuk beropini, Betul. untuk bisa lah masukkan di komen ya. Ya. Dan pada hari ini, berarti waktu kita syuting ini adalah hari Minggu, tanggal 28 bulan Maret kan ini. Ya, Maret. Dan Ya. barusan ini kita mendapatkan sebuah berita yang benar-benar breaking news ya, dan Iya. aku pribadi turut prihatin sih menurut kamu gimana? Sama. Sama Ya. Bisa kan berbeda perspektif kan meskipun kita sama-sama kepala departemen kan mungkin opini berbeda, nggak masalah kan, saya harus menanyakan seperti itu ya kan. Ya, berhubung saya memang juga sama dan juga saya juga tidak mau ya nanti setelah ini harus tanda tangan dari materai. Iya. Jadi berita yang kita dapat saat ini adalah di mana gereja katedral di Makassar terkena bom bunuh diri. Jadi pada tanggal 28 Maret 2021, tepatnya jam setengah 11 ini 10.28 WIB. Jadi ini menurut Romo yang ada ya, menurut yang Romo yang melayani di gereja itu. Jadi sedang ada pergantian ibadah misa gelombang kedua. Jadi kalau di ini kan misa berarti Katolik ya. Kalau aku kan Kristen, berarti ibadah biasa ini namanya ibadah misa. Nah, biasanya kalau gereja Katolik itu dia ibadahnya nggak cuma sekali. Dalam satu hari itu nggak cuma sekali, karena biasanya satu gereja Katolik tapi Jumatnya banyak ya. Biasa kan punya gerejanya sedikit susah bikin gereja gitu kan, berarti nggak bisa ya. Paham nggak sih maksud aku? Paham betul ya. Nah, ini ceritanya adalah dari gelombang kedua menuju ke gelombang ketiga. Setelah itu, yang aku baca di sini itu ada seorang si pelaku bom bunuh diri ini awalnya berusaha untuk masuk ke gereja. Ini kata dari Romo Wilhelmus Tulak lewat sambungan telepon. Terus? Nah, si pelaku ini udah mau masuk, tapi karena mungkin gerak-geriknya mencurigakan, akhirnya ditolak ya untuk nggak boleh masuk ya. Akhirnya ledakannya terjadi dan persis di depan pintu gerbang gereja, waktu di depan halamannya gereja. Syukurnya itu tidak ada korban jiwa ya, yang dari kami baca ya. Ini karena benar-benar breaking news, dan mungkin waktu video ini diupload mungkin ada berita-berita lain yang lebih konkret ya, mohon maaf ya. Iya, tapi ini kita membacakan yang ada pada hari ini ya. Yang terkena itu yang aku baca-baca waktu itu ada 5 pelayan gereja dan 4 dari jemaah. Jadi totalnya 9 itu terkena luka-luka. Tapi nggak tahu, mungkin dari teman-teman yang kalau mendapatkan data baru lagi bisa di komen nggak masalah ya. Komentar ya, betul. Jadi tidak ada korban jiwa. Nah, ya, jadi gini ya. Jadi memang kalau aku pribadi cukup kurang terima gitu. Bahkan sangat-sangat bahkan tepatnya sangat-sangat nggak terima ketika memang ketika hal seperti ini, di mana bom bunuh diri ini itu seolah-olah mengatasnamakan Islam. Ini menurutku hanyalah sebuah perilaku atau ya perilaku yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu gitu yang mungkin mengatasnamakan Islam seperti itu. Ya di sini memang biasa sih, karena kan namanya Al-Quran itu ya Al-Quran itu memang bahasanya itu tingkat tinggi sekali, Pak. Jadi memang untuk menafsirkan Al-Quran itu memang diperlukan ilmu yang cukup tinggi gitu. Bahkan ada kayak sekolahnya untuk khusus menafsirkan Al-Quran seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu mungkin terjadi ya ketika oknum-oknum tertentu ini yang kebetulan beragama Islam ini menafsirkan Al-Quran tapi dengan penafsiran yang kurang tepat. Dan memang untuk kegiatan
bom bunuh diri ini yang cukup sering terjadi ya di Indonesia ini, memang biasanya mereka tuh mengatasnamakan jihad. Oh iya, jihad. Oke. Pernah denger sih aku. Ini sih aku setuju juga ya dengan Yuriko ya, karena aku sebagai orang Kristen juga ini dari agamaku sendiri ya. Iya. Tuhan Yesus itu mengajarkan yang namanya kasih. Yang namanya kasih. Jadi dari awal mula juga itu sudah dikatakan bahwa yang namanya Kristen itu memikul salib. Maksudnya adalah menjadi Kristen itu nggak mungkin enak. Dari awal dari Kristen pasti akan ada aja hal yang menimpa lu gitu, menimpa kamu gitu loh. Karena dari kata Tuhan Yesus juga itu emang jadi Kristen kita bakalan nggak enak. Tapi yang Yesus bilang adalah kasih, dimana kasih itu kita nggak cuman mengasihi teman-teman Kristen juga, tapi kasihilah musuhmu. Jadi mentah itu dia benci banget sama kamu, itu yang harus kita lakukan di situ adalah tetap kita harus mengasihi musuh kita gitu. Nah, menurutku gitu sih. Dan apa ya, sebenarnya kelakuan kayak gini ya, kalau menurutku pribadi itu sudah ada sejak kita kecil sih, kayak menurutku sudah ada, mungkin menurutku pribadi di hal-hal kayak gini mungkin adalah diawali dari yang namanya rasisme sih. Kayak pernah nggak sih kita diajarin waktu kecil sebenarnya kita tuh biasa, tapi diajarkan untuk membenci agama lain. Pernah nggak sih? Aku juga pernah. Aku juga pernah itu, kayak dari agama A, iya kamu bagus ini agama kita nih gini, jangan kayak orang sebelah. Agama yang lain juga, kita ajaran kayak gini, jangan kayak ajaran sebelah. Dan akhirnya timbul rasa benci gitu. Padahal sebenarnya nggak ada salahnya buat kita untuk ngomong dengan perbedaan, nggak ada masalahnya gitu loh. Dan ini kan yang terjadi di sini adalah orang katakanlah Muslim yang ngakunya ya, tapi rasis ke Kristen. Sebenarnya orang Kristen yang rasis ke Muslim juga ada. Ada yang bahkan orang yang menyekolahkan anaknya di sekolah Kristen Katolik demi tidak bertemu orang Muslim juga ada. Itu juga hal itu ada. Sebenarnya kalau ada beberapa orang yang merasa ini orang Islam, orang-orang katakanlah barbar apa dan sebagainya, sebenarnya kita semua itu sama aja, cuman emang inilah yang terjadi, kebetulan ini yang terjadi. Buktinya juga waktu itu ada kok yang di masjid, di teroris di masjid apa namanya? Church apa ya? Church. Yang ditembak itu. Ditembak, iya. Jadi sebenarnya kenapa ya kok agama yang seharusnya itu membawa perdamaian, kok ironinya adalah mengapa agama ini membawa peperangan? Betul. Itu yang aku kebingungan gitu. Agama yang harusnya membawa sebuah kebaikan, kenapa malah kayak gini? Bukankah harusnya kita malu sama teman-teman kita yang ateis kalau kayak gini? Iya benar. Justru ya, kalau semisal ini lucunya, kalau semisal satu bumi ini ateis semua, kita nggak ngomong ateis jelek loh ya. Misalnya kalau misalnya ateis itu tanda kutip nggak percaya Tuhan. Iya betul. Tapi bukan berarti nggak percaya Tuhan jelek dong. Kayak tetap berbuat baik bisa dong, harusnya dong. Kalau semisal dunia ini ateis semua, ironinya nggak bakal terjadi kayak gini. Iya, kemungkinan rasisme nggak bakal terjadi, Cuk. Iya betul. Kenapa malah yang berperangnya yang beragama, Cuk? Iya betul. Itu menurutku it's a shame sih, itu adalah sebuah harusnya kita sebagai teman-teman umat yang beragama merasa malu sih. Benar. Kenapa, Cuk? Iya. Ini justru malah mungkin menjadi motivasi untuk orang-orang lebih baik menjadi ateis saja. Gitu. Iya. Mohon maaf buat Coki Pardede. Ada seneng ya? Ada seneng kan kayak gini kan? Enggak. Tapi itu tadi ya, ironinya adalah kenapa yang kita yang beragama yang seharusnya agama itu membawa ke jalan kebaikan dan perdamaian, malah agama yang meruntuhkan kita gitu loh. Itu menurutku kita harus merenungkan itu dari buat masing-masing sih. Karena memang pada dasarnya fungsi dari agama itu ya, kalau yang aku paham ya, itu sebagai arah dalam hidup. Iya. Jadi diibaratkan begini, kalau orang itu hidup tanpa memiliki agama, itu seperti dia itu
orang yang hidup tanpa arah. Makanya kan Iya. apa namanya di kontennya ML itu kan judulnya pemberat tersesat ya. Itu Iya. definisi dari Islam yang aku tahu seperti itu gitu. Nah, cuma memang begini sih, emang manusia itu kembali lagi, Pat. Manusia itu memiliki nafsu, Pat. Nah, salah satu nafsu dari manusia ini itu memang biasanya manusia ini ingin ya agar golongannya itu istilahnya menjadi nomor satu. Ya kan? Makanya ada istilah gini, gold, glory and gospel, ya kan? Oke, Gold, glory and gospel. Jadi orang-orang tuh berlomba-lomba, ya kan? Berlomba-lomba untuk menguasai ketiga hal itu. Orang-orang itu ingin istilahnya agamanya itu mungkin menjadi agama nomor satu, yang istilahnya banyak pengikutnya, orang ingin mendapatkan ketenaran, orang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, itu adalah nafsu yang dimiliki manusia gitu loh, yang mungkin itu mengakibatkan hal-hal seperti ini terjadi seperti itu. Dan aku setuju dengan adanya aksi bom bunuh diri ini, itu justru malah mencoreng nama dari agama Islam sendiri. Nanti ini menjadi sebuah lingkaran setan gitu loh. Iya. Misalkan nanti dia kan jadi lingkaran setan, nanti kedepannya bisa jadi ya, semoga saja tidak, tapi bisa jadi mungkin nanti ada suatu oknum yang mengatasnamakan dia itu sebagai agama Katolik yang melakukan aksi yang serupa. Nah, kemudian nanti ditanyakan, dok, kenapa kamu bisa seperti ini? Ya karena sebelumnya oknum dari agama Islam melakukan hal seperti itu juga ke agama saya. Nah nanti kemudian hari lagi Islam. Orang yang mengatasnamakan Islam ini melakukan hal yang sama dengan alasan agama Katolik, ya itu. Terus kapan kita berhenti? Lalu kapan berhenti gitu? Iya, alien tertawa melihat kita. Iya, mungkin kenapa alien itu tidak turun ke dunia lagi gitu ya? Iya. Karena ini gitu. Iya, mungkin alien mau menjajahin bumi, melihat manusia, sepertinya kita tinggalkan saja udah berperang kok. Iya. Ini dimati-mati sendiri gitu. Iya, ini mati-mati sendiri daripada kita menghabiskan dana yang lebih, BIP kita banyak. Pantesan kita nggak pernah lihat alien. Iya, benar teman-teman. Maaf ya. Benar ya, ini sangat menyedihkan sekali ya dengan hal seperti ini, karena masalah ini nggak terjadi sekali dua kali, ini bahkan mungkin setiap tahun tuh ada, mungkin setiap tahun tuh ada gitu, ada aja aksi-aksi seperti ini gitu ya. Ya itu sih. Terus mungkin kita ya aku ya mungkin ya berharap semoga saudara-saudara kita yang di Makassar terutama yang menjadi korban ya dari aksi ini, semoga bisa cepat pulih dan mungkin istilahnya mungkin nanti kedepannya bisa segera bisa beribadah lagi ya. Di sini tuh juga gereja-gereja yang ada di Makassar juga bisa masa lebih aman lagi kemudian di kemudian hari untuk melaksanakan ibadah. Aku sih seperti itu aja. Iya benar. Ya aku juga berharap yang terbaik ya buat semoga buat teman-teman yang berada di Makassar terutama yang jadi korban diberikan kesehatan. Dan aku juga berharap biar hal kayak gini tuh nggak terjadi lagi gitu loh. Terutama buat teman-teman yang sekiranya menjadi korban dari teman-teman yang Katolik ataupun agama apapun itu. Cara untuk menghilangkan hal kayak gini ya menurutku pribadi adalah dari diri kita sendiri. Adalah dengan cara memutus tali dendamnya. Rantai dendamnya itu kita putusin biar dengan tidak adanya dendam ini kita saling memaafkan biar ya udah nggak terjadi lagi aja. Kalau misalnya ya bener kamu yuk habis dibom bunuh diri dibalas kenapa kamu melakukan hal ini karena habis dibom bunuh diri lalu dibalas lagi. Kalau tidak ada pihak yang berani untuk memutus tali dendam ini yang nggak akan selesai sampai sekarang. Dan itu tadi ironinya, kenapa kok agama yang harusnya membawa perdamaian dan arah menuju kebaikan malah yang melakukan hal kayak gini? Itu perlu kita renungkan masing-masing sih. Itu aja sih. Ya mungkin itu aja ya. Ya mungkin staf Burjang juga beropini lah ya. Mau pesan lagi buat teman-teman, mungkin bisa ya semoga waktu yang berdoa ya untuk saudara kita di Makassar gitu ya. Mungkin bisa saja Pak ya. Bisa saja. Iya. Jangan lupa buat komentar opini kalian. Oke. Subscribe, like, comment, share. Dadah.